Welcome to Spain. Perkenalkan, nama saya adalah Valen Siahan dari Universitas Satya Bhinneka, Prodi Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital, kelas B BSR. Ini mengerjakan bagaimana kerajaan Spanyol atau negara Spanyol dapat bertahan hingga saat ini berdasarkan teori Astagatra. Negara Spanyol atau yang bisa kita sebut kerajaan Spanyol adalah sebuah kerajaan yang dimana dahulunya merupakan bekas atau penyatuan sebuah kerajaan yang didirikan pada tahun 1479 oleh Raja Ferdinand II yang menyatukan kerajaan Castelia, Granada, dan Caspel. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, kerajaan yang semulanya dipimpin oleh raja sebagai pusat pemerintahan sekarang beralih menjadi sebuah negara konstitusional monarki yang dimana raja hanya sebagai simbol, sementara pemerintahan dijalankan oleh sistem perdana menteri yang lebih modern. Secara geografis, kerajaan negara Spanyol berada di Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Portugal dan juga Perancis. Jumlah penduduk mereka sekitar 48 juta jiwa dengan memiliki berbagai macam etnis dan bahasa, di mana bahasa utama dari negara Spanyol adalah bahasa Spanyol itu sendiri. Negara Spanyol menganut ideologi monarki konstitusional yang berdiri pada tahun 1979. Ideologi ini menekankan bahwa raja hanya sebagai simbol atau lambang dari sebuah negara tersebut, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Ideologi ini menekankan bagaimana pentingnya untuk menjaga hak asasi manusia, keadilan sosial, penegakan hukum yang stabil, dan juga keterbukaan terhadap sistem politik dari luar negeri ke dalam negeri. Sosial budaya, Spanyol memiliki banyak sekali keberagaman budaya mereka. Di antaranya adalah tarian flamenco yang menjadi ciri dan ikonik negara tersebut yang sudah terkenal di seluruh dunia. Yang kedua yaitu pertandingan matador, di mana pertandingan ini merupakan melibatkan antara manusia dan hewan atau seperti biasanya banteng ataupun harimau untuk saling unjuk kekuatan di atas ring, arena yang ditonton oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu lempar tomat, di mana setiap tahunnya masyarakat Spanyol itu mengadakan lempar tomat di jalan-jalan raya sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan budaya mereka. Dan yang keempat yaitu arsitektur dan juga desain bangunan mereka yang sangat ikonik. Yang kita tahu bahwa bangunan-bangunan di mereka itu tidak ada yang memiliki pencakar langit, sehingga untuk menanggaluinya mereka lebih mengesankan pada nilai bangunan-bangunan yang estetik dan rapi dan juga teratur. Makanya bisa dikategorikan Spanyol adalah negara dengan arsitektur terbaik di dunia pada saat ini. Secara ekonomi, Spanyol mengelola sektor pariwisata. Pariwisata merupakan pendapatan terbesar negara Spanyol. Banyak sekali turis-turis asing dari belahan negara Eropa, bahkan dari belahan negara dunia lainnya, datang berbondong-bondong ke Spanyol hanya untuk menikmati pemandangan alam seperti pantai, pegunungan, dan lain sebagainya. Selain itu, negara Spanyol yang kita ketahui merupakan negara industri sepak bola terbesar di dunia. setelah Inggris, di mana mereka mempunyai klub-klub
terbesar di Eropa seperti kita ketahui Real Madrid, Barcelona, dan juga Atletico Madrid. Klub-klub inilah yang menjadi daya tarik bagi negara-negara luar untuk datang berbondong-bondong untuk menonton pertandingan sepak bola di negara Spanyol tersebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bertahannya kerajaan Spanyol hingga saat ini untuk dijadikan implementasi negara Indonesia ke depannya? Yang pertama yaitu rasa persatuan dan cinta tanah air, di mana perbedaan suku, budaya, agama, ras, bahasa tidak jadi alasan untuk menjadi pembeda bersatunya negara Indonesia. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Indonesia harus punya hukum yang adil dan juga lurus sesuai dengan undang-undang. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan terbukti melakukan merugikan dan masyarakat dan negara haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu kestabilan politik. Indonesia harus punya politik yang stabil seperti negara Spanyol, di mana politik Indonesia seharusnya harus menggunakan adu gagasan dan juga impian, di mana Indonesia bisa berkembang ke depan, bukan sebagai adu siku saling nyindir satu sama lain, bahkan saling menghina atau menjelek-jelekkan pasangan calon lain demi keuntungan pribadi. Yang keempat yaitu pendidikan. Indonesia harus punya pendidikan sama seperti negara Spanyol. Indonesia harus menanamkan pendidikan yang baik bagi masyarakatnya agar kedepannya anak-anak Indonesia bisa menjadi sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara-negara luar demi mewujudkan Indonesia emas 2045. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya presentasi dan juga wacana saya bisa dipengerti dan juga dipahami.